Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dimanapun berada, lahir maupun batin. Ketemu lagi dalam program Reso, Rehat Sore Banyuwangi 1 TV. Baik, kami saat ini sedang ada rencana ngobrol bersama rekan. Di sini ada Mas Idom yang akan nanti membahas soal suasana politik di Banyuwangi. Saya melihat ada banyak orang, masyarakat, pihak gitu ya, baik di di tokoh-tokoh politik, di birokrasi, bahkan di masyarakat di luar sana. Oke, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Mas Idom. Selamat sore Mas Idom, gimana nih? Selamat sore, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Mas Idom. Amin. Baik. Kita hari ini ada tugas ini yang butuh disampaikan kepada masyarakat. Betul. Masyarakat juga harus tahu bahwa pemimpin di Banyuwangi ini harus benar-benar menjadi yang terbaik gitu kan, dan terus-menerus harus menjadikan Banyuwangi menjadi lebih baik. Sepakat nggak ya? Sepakat. Ya. Kalau Mas Idam sendiri melihat Banyuwangi ini gimana? Banyuwangi saat ini memang kita tidak menutup mata. Memang kalau sudah mungkin dikenal oleh masyarakat luas, bahkan seluruh Indonesia, bahkan juga internasional mungkin sudah. Artinya kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya ini sudah menampakkan yang baik untuk Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu bagi saya, siapapun yang akan memimpin tahun ke depan ini, bupati yang akan datang ini harus jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Sepakat seperti itu. Sepakat. Ya. Dan itu harapan tidak hanya kita yang ada di sini, tentu harapan banyak orang. Betul. Untuk bisa melengkapi komitmen-komitmen seperti ini, kita butuh para pemerhati di luar sana, orang-orang yang tahu persis lah bagaimana peta politik di Banyuwangi. Betul. Oke, hari ini kita tersambung dengan sejumlah narasumber di luar sana, Mas Idom. Kita langsung sapa aja ya. Oke. Saya coba untuk sambung dulu kepada salah satu narasumber di luar sana, pemirsa. Ada Bang As'ad. Beliaunya adalah pemerhati juga, pemerhati politik di Banyuwangi. Saya sapa dulu. Selamat sore Bang As'ad. Apa kabar? Sehat? Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nampak seger, kayaknya sudah selesai ini ya, kegiatan sejak pagi sampai sore ini. Ya, lagi rehat ini sekarang. Alhamdulillah. Baik, tidak mengganggu ya Bang As'ad ya. Hari ini kami di studio mau mencoba mengajak Bang As'ad untuk bicara soal pilkada lah di Banyuwangi. Nggak mengganggu kan? Boleh, saya siap. Santai. Oke, Bang As'ad, saya tinggalkan dulu. Satu lagi narasumber di wilayah daerah Banyuwangi Selatan. Ada Mas Rudi Latif. Selamat sore Mas Rudi Latif. Apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keduanya nampak seger. Ya, yang satunya kelihatan merakyat ini. Gitu Mas ya? Rudi Latif kelihatan merakyat ini. Sebetulnya sama-sama merakyat. Beliau-beliaunya ini sosoknya sudah tidak asing lagi lah nongkrong di warung pintar Oke. RTH. Satu di Banyuwangi Kota, satu di Banyuwangi Selatan. Selatan. Nah, Saya akan coba tanyakan dulu kepada Bang As'ad. Ya Bang As'ad, kita di Banyuwangi ini kan lagi ada banyak kelompok masyarakat yang berdiskusi, ngobrol, berbincang gitu soal pilkada di Banyuwangi yang rencananya nanti mungkin 27 November akan digelar. Apa yang Anda lihat soal gimmick-gimmick kah? Mungkin bisa disampaikan Bang As'ad, silakan. Oh iya, terima kasih. Saya sebelum menyapa dulu kepada Pak Rudi nih. Apa kabar Pak Rudi? Kabar baik Bang. Sehat semua ya. Ya, kangen sate nikmat. Iya, sekarang ini kan begini, setelah kita bicara Pileg dan Pilpres selesai, masyarakat sudah mulai kembali ke habitat masing-masing. Banyuwangi hari ini sudah mulai muncul pembicaraan di beberapa tempat, di pasar, jalan, terkait dengan rencana pemilihan bupati ke depan, atau yang biasa disebut orang pilkada. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui itu. Maka tugas kita harus sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana pilkada yang insya Allah tanggal 27 November
pelaksanaannya. Maka tugas kita semua untuk sosialisasi kepada masyarakat selain KPU ya, penyelenggara, agar nanti ya tentunya mengharapkan sesuatu hasil yang baik. Itu yang ada di masyarakat seperti itu. Di pasar, di puskesmas, di terminal. Yang tahu mungkin hanya kita-kita sebagai pelaku, sebagai pemerhati. Tetapi masyarakat kan harus dikasih tahu supaya tingkat kepedulian juga tinggi. Itu dulu yang pertama harus disampaikan. Oke, Bang As'ad. Ya kalau bagaimana masyarakat agar lebih banyak tahu, ini mungkin tugas kelembagaan seperti KPU yang mesti harus lebih banyak mensosialisasikan seperti itu ya. Tetapi bukan hanya KPU ya Bang ya. Semua pihak termasuk kita-kita ini ya yang mesti harus, karena ini bagian daripada apa ya, mau tidak mau siapapun masyarakat Banyuwangi harus terlibat karena ini untuk Banyuwangi. Bukan semata untuk siapa ya, artinya untuk satu bakal calon yang kita usung, tetapi untuk kita semua gitu. Saya sepakat Bang As'ad. Iya, Oke, kalau Mas Rudi gimana Mas Rudi? Bagaimana ini? Anda sebagai seorang pemerhati yang memahami peta politik tidak hanya di Banyuwangi, menurut saya kemarin juga sampai sebagai bagian dari penggerak lah di kancah nasional. Tentu bagi kami sangat dibutuhkan evaluasi, kemudian pandangan bagaimana Banyuwangi sendiri untuk kita semua. Silakan Mas Rudi. Berikutnya saya sama dengan yang disampaikan Bang As'ad. Gini, hari ini itu kontestasi itu sudah jelas tanggal 27 November. Calonnya siapa itu kan belum jelas. Maka yang harus perlu dilakukan saat ini, yang terutama oleh KPUD, terus oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, juga oleh kawan-kawan media termasuk kita semua yang ngerti bahwa urgensi tentang pilkada, kita itu sebisa mungkin menyampaikan ke genap warga masyarakat apa sih pilkada itu, manfaatnya, baik buruknya, gimana kalau kita salah memilih pemimpin. Itu yang penting untuk sampaikan, karena siapapun yang terpilih nantinya, kalau partisipasi pemilih itu rendah, itu suatu kegagalan menurut saya. Dan yang kedua, kalau partisipasi itu tinggi tapi hanya hasil dari mobilisasi, apalagi itu yang hanya karena mainan uang, yang serem seperti di pemilu kemarin. Kita semua tahu lah, pemilu kemarin bagaimana mainan uang seperti itu. Kalau hadirnya di TPS hanya karena itu, wah ini celaka bagi kita. Tapi senyampang ini masih ada waktu. Mari kita sosialisasikan kepada segenap warga masyarakat agar menyambut pilkada ini dengan antusias sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar baik, bukan hanya yang sekedar populer atau yang banyak duitnya. Kurang lebih seperti itulah menurut saya. Jadi sekarang ini menurut saya lebih banyak kita itu mensosialisasikan sebaiknya bagaimana Banyuwangi ke depan yang lebih baik dari yang sudah baik ini. Gitu. Baik, Mas Rudi. Mas Ito. Oke. Sepertinya kalau berbicara bupati yang penerus saat ini, kita memang benar harus jeli sekali. Artinya jeli seperti ini. Ketika kepemimpinan Bupati Anas, anggap Bupati Anas. Nah, ini yang dibangun Bupati Anas ini apa? Yang sudah maju dibangun Bupati Anas ini selama menjabat ini apa? Yang sudah dikatakan kita mendapatkan nilai plus lah. Nah, Bu Ipuk pun juga seperti itu. Selama Bu Ipuk ini membangun, memimpin Banyuwangi, kita harus cermat apa yang dibangun sejauh ini, dan kepemimpinan yang akan datang ini kira-kira yang belum dibangun apa, yang perlu ditata apa. Nah, pemimpin yang akan datang inilah kita harus cermat. Oh, kalau memang Banyuwangi yang belum ditata, seandainya pertanian, berarti kita harus memilih sosok pemimpin yang memang fokus dan pintar di dunia pertanian. Tapi di selain pertanian juga mereka harus menguasai. Tetapi kita harus melihat juga mana yang harus difokuskan seperti itu. Jadi Banyuwangi nanti kedepannya ini akan tertata dengan baik. Pembangunannya seperti itu. Banyak harapan dari masyarakat itu tidak hanya pertanian. Bagi sudut pandang bagi kelompok nelayan juga, bagaimana nelayan ekonominya
berubah lebih baik dan atau buruh atau segala macam. Yang menjadi pertanyaan menarik menurut saya tadi itu adalah Mas Rudi atau Bang As'ad yang menyampaikan masyarakat harus dipahamkan bagaimana memilih pemimpin. Sementara saya mendengar banyak orang di luar sana ya Bang As'ad, Mas Rudi, pokoknya kapan sing ono picise, isun sing nyoblos. Nah ini bagaimana ini, Mas Rudi? Mungkin ini bahasa yang betul. apa ya, yang tidak bisa diubah. Sementara bagi masyarakat yang memahami politik, justru kalau misalkan apa namanya dengan bahasa-bahasa seperti itu tidak elok, tidak nyaman, tidak mendapatkan produk yang baik atau pemimpin yang baik. Bagaimana menanggapi masalah kalimat-kalimat yang menjadi kekuatan seolah oleh masyarakat? Kapan sih ngono picise, kalau tidak ada uangnya maka mereka tidak mencoblos. Bagaimana pandangan jenengan? Mas Rudi dulu mungkin. Menurut saya salah satu kuncinya adalah sekarang kita itu gotong royong untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat itu melalui di mana kita berada saat ini. Yang di media, ya ayo dengan medianya, kalangan terdidik, akademisi, apalagi parpol dan KPU yang mempunyai tugas secara langsung ya. Ini yang harus dilakukan. Jangan sekedar ngomongkan Ibu Sumail, Gus Maki, Gus Munib, Michael, Ratna, atau siapapun lah nama-nama itu. Bagi saya itu nanti lah, urusan nama itu nanti. Sekarang yang lebih penting itu adalah kita mensosialisasikan bahwa tanggal 27 November itu kita ada pilkada loh. Pilkada ini kalau kita tidak ingin terus-menerus hanya menjadi objek yang nggak ngerti, nyoblos hanya karena yang disampaikan Pak Bin tadi, nyoblos hanya karena diajak, hanya karena ikut-ikutan atau hanya karena uang, maka mulai sekarang kita harus paham nih apa yang dibutuhkan Banyuwangi. Semisal yang dibutuhkan adalah tentang pertanian yang berkelanjutan itu yang jauh lebih baik dari sekarang semisal. Maka pertanian yang dimaksud itu apa? Kalau pariwisata itu yang dibutuhkan juga apa? Kemudian baru pada saatnya kemudian setelah akhir Agustus masa pendaftaran bakal pasangan calon, kita bisa kemudian memilih siapa pasangan calon yang mengusung tema-tema yang dibutuhkan itu. Nah, sayangnya forum-forum seperti ini, saya terima kasih gini kepada Banyuwangi 1 TV. Ini baru pertama saya mengikuti ada dialog seperti ini. Hal seperti inilah yang penting. Ini yang terus harus digalakkan, yang membuat warga itu ngerti. Ya kalau tadi Mas Gintoro menyampaikan agar orang tidak memilih hanya karena uang, untuk melawannya ya dengan pemahaman seperti ini. Menurut saya itu Mas Gintoro. Jadi adu ide lah ini yang jauh lebih penting. Ya. Banyuwangi ini mau yang dikedepankan yang apa? Apa pariwisatanya, apa perdagangannya, apakah kemudian pertanian. Nah, contohnya ya, yang kemarin itu Bu Ibu itu di RPJMD-nya itu pertanian. Tapi apakah itu pertanian betul-betul disentuh dengan maksimal? Terus kemudian di zaman Pak Anas itu pariwisata. Kemudian apakah hari ini pariwisata itu benar-benar sudah berdampak pada masyarakat? Apakah sudah kembali normal setelah masa COVID? Itu kan harus kita pikirkan bareng. Oke, Mas Rudi. Saya akan coba lempar ke Mas Bang As'ad. Bagaimana pandangan jenengan Pak As'ad ketika bicara soal program katanya orang Banyuwangi PC, setiap kali ada pemilihan apapun, baik pilpres atau apa-apa itu lebih dominan mereka mengatakan bahwa kapan sih ngono PC, kalau tidak ada uangnya maka mereka tidak mencoblos. Bagaimana untuk merubah stigma atau pola pikir dari masyarakat yang sebetulnya kita sepakati dalam konteks proses itu tidak hanya semata uang. Bagaimana gitu Bang As'ad? Iya, memang kalau melihat fenomena masyarakat itu kan sebetulnya tugas partai politik kan ya. Tapi apakah ini berjalan partai politik itu juga masih dipertanyakan. Artinya partai politik di masing-masing kontestan itu
sudah belum dia memberikan pembelajaran tentang pendidikan politik. Lalu kalau ini terjadi, maka ini menjadi bencana politik, bencana buat kita. Ini sampai terus, sampai kapan? Maka masyarakat perlu lagi diberikan pembelajaran, semacam kayak promosi gitu, bahwa kalau pemimpin ini terpilih tidak menggunakan uang, maka sektor, umpama di selatan pertanian, di tengah pariwisata, di utara mungkin perkebunan, itu digalakkan seperti itu. Maka masyarakat yang ada di sektor-sektor itu, dia berpikir, kalau aku memilih ini tanpa uang, maka pertanianku akan berhasil. Kalau aku memilih ini tanpa uang, maka pariwisata dan seterusnya UMKM akan meningkat. Kalau aku pilih ini sebagai pemimpin tanpa uang, maka sektor industri di utara akan meningkat. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat agar iming-iming itu bisa diminimalisir, diperkecil sekali. Contoh begini sekarang, bagian selatan itu kan makmur subur tentang pertanian. Maka calon pemimpin atau pemimpin yang ada ini bicara di selatan pertanian kecil. Dari mulai pupuk yang mudah, pemasaran yang mudah, angkutan yang mudah. Maka orang-orang di sana tidak berpikir uang. Saya berpikir bagaimana pemimpin ini bisa membuat sejahtera dengan peningkatan pertanian. Lalu di kota umpama, industri, pertokoan, perdagangan ditingkatkan, maka orang-orang kota akan memilih ini tidak perlu lagi dengan uang. Tapi memang itu masih ada, kan kecil. Ada pun kecil sekali, tidak perlu khawatir. Nah, siapa tugasnya? Tugas partai politik lah untuk memberikan pengertian, pembelajaran kepada masyarakat yang masih tersisa, yang masih otaknya peces. Nah, itu berbahaya. Jadi saya bilang bahwa ini bisa menjadi bencana politik. Maka Banyuwangi kita coba sama-sama, semua masyarakat yang bawah, pemimpin, pemerhati, politisi, birokrasi, belajar dari rumah, dari rumah masing-masing, bagaimana tanpa uang kita bisa datang ke TPS memilih karena program, memilih karena sesuatu yang dibutuhkan. Kalau ini bisa terjadi, maka akan kecil kemungkinan calon yang ngasih uang malah nggak dilihat, belum kecil sedok, tapi tidak ada hasilnya. Tapi kalau calon yang bisa menjanjikan bahwa wujud pertanian, pupuk murah, air gampang, jual mudah, gabah juga lebih enak, maka saya yakin masyarakat yang bertani, berkebun, dia akan memiliki pemimpin yang akan datang. Ini pemimpin yang pantas dipilih. Karena dia memudahkan kita, maka kita juga memudahkan dia. Karena begitu kata Tuhan. Tuhan bicara apa? Kalau kamu memudahkan orang lain, kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Itu janji. Dan itu terwujud di Banyuwangi. Tahun ini harus terwujud. Begitu ya Pak Rudi ya, sama-sama ya kita nih. Ya. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa ini butuh disampaikan ke banyak orang, terutama masyarakat di pegunungan, di pinggir pantai. Apa yang disampaikan kedua beliaunya ini, Bang As'ad dan Mas Rudi Latif, tahu persis dengan kultur masyarakat dimanapun, termasuk di Banyuwangi. Maka ini kita harus tayangkan terus apa-apa yang menjadi kalimat-kalimat seperti ini. Betul. Kan sudah ada perbandingan ya Mas Idom. Yeah. Kalau orang itu kemudian orientasinya adalah uang, adalah pejes, maka dia tidak mendapatkan kebutuhan karena keinginan itu, karena uang itu adalah keinginan. Padahal kebutuhan masyarakat, masyarakat itu yang diharapkan adalah kebutuhan. Tinggal tinggal menyeimbangkan saja. Tapi bukan berarti orang tidak butuh uang. Tapi kalau semata-mata dijadikan politik itu harus ada uang, maka itu bahaya. Itu tadi yang disampaikan. Yang saya garis bawahi tadi dari percakapan kedua narasumber ini yang luar biasa ini, masyarakat itu akan memilih pemimpin dengan mengambil uangnya ketika masyarakat itu tidak tahu program masing-masing pemimpin. Artinya mereka daripada pusing mikir ini tapi saya tidak kenal sama mereka. Artinya tidak kenal apa yang ditawarkan. Yang ini juga apa yang ditawarkan. Sama mungkin juga masyarakat ini tahu yang ditawarkan masing-masing pemimpin, tetapi secara gamblang jelasnya masyarakat mungkin kurang jelas. Artinya gini, semua pemimpin saya yakin nanti calon-calon pemimpin ini nanti akan menawarkan programnya ke masyarakat.
tetapi masuk akal apa enggak di masyarakat. Ketika program-program yang ditawarkan pemimpin ini nanti tidak masuk akal, maka yang akan terjadi di masyarakat adalah yang diambil uangnya. Karena program yang disampaikan ini tidak masuk akal, seperti itu. Tetapi ketika yang ditawarkan ini masuk akal dan sepertinya ini ketika jadi pasti akan dilaksanakan, saya yakin mereka akan menolak uang, tapi akan memilih pemimpin yang mereka yakini ini akan menjadi jalan baik bagi mereka, seperti itu. Oke, artinya bahwa ya ini tantangan juga bagi calon yang ada di Banyuwangi, calon bupati maupun wakil bupati untuk benar-benar memberikan edukasi juga kepada masyarakat agar masyarakat tidak kemudian ditipu dan menjadi objek dalam kontestasi apapun di politik negara ini termasuk di Banyuwangi. Kira-kira begitu ya. Oke, ini tantangan juga dan ini mudah-mudahan didengarkan oleh para calon. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya tinggal dulu ini karena ada yang mau lewat. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Rehat Sore. Iya Mas Idom, jadi ini menarik ya. Jadi kita harus selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus tetap antusias, semangat gitu kan di momen politik menjelang pemilihan pemimpin bupati dan wakil bupati di Banyuwangi ini. Dan ini ada bahasa-bahasa juga yang kami update di luar sana ya, ketika ngomongkan pilkada, ngomongkan pemimpin di Banyuwangi, ini kan ada rentetan dari pemimpin sebelumnya, dari mulai dulu zaman Bupati Samsul misalkan, Bu Ratna, kemudian Pak Anas, dan setelah Pak Anas sekarang istrinya. Ini menarik jadi pembahasan masyarakat. Betul, itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Ya. Tidak hanya di Banyuwangi, tapi bisa dikatakan di mana-mana. Ya, ini kan masyarakat juga butuh pencerahan ya. Betul. Kita nanti akan lempar ke narasumber di luar sana mungkin. Jadi ada banyak, mungkin saya tak masuk ke Mas Rudi dulu. Ya Mas Rudi, di Banyuwangi ini ada banyak yang kami update, yang kami input. Masyarakat itu seringkali berdiskusi bahkan berdebat. Wah, ini sing dipilih kok dinasti lagi, nanti kemudian keluarganya maneh. Nah itu bagaimana ini sudut pandang yang bisa mencerahkan masyarakat di Banyuwangi untuk memilih pemimpin, Mas Rudi? Saya pengen masuknya di tugas utama KPU, salah satu tugas utama KPU. Menurut saya, salah satu, saya ingin menyampaikan ini kegagalan. Ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh KPU dengan maksimal, KPUD, adalah sosialisasi ke masyarakat bahwa pilkada merupakan kontestasi ide, bahwa ini pertarungan ide, bahwa kita memilih ide, memilih seseorang karena visi misinya. Nah, kemarin itu tidak terjadi itu. Paslon Ibu Sugira dan Yusuf Riza semisal, itu hanya terjadi omongan bahwa kalau milih ibu adalah ini dinasti, ini hanya melanggengkan dinastinya Abdullah Azwar. Sedangkan kalau milih Yusuf Riza adalah anti dinasti. Hanya sekedar seperti itu. Ini konyol. Kalau pilkada hanya sekedar untuk hal yang seperti ini, sayang banget dong. Padahal ini pesta demokrasi. Kita sudah disuguhkan pilihan. Udah enggak usah ngomong dinasti, enggak dinasti. Ini bukan, ini kontestasi, ini demokrasi. Kita dikasih suguhan pilihan calon-calon, tapi begitu munculnya calon itu, entah siapapun, dari ibu-ibu mencalonkan lagi boleh. Apakah itu berarti dinasti? Bukan. Ini kita diberi pilihan nanti, kalau ibu mendapatkan rekom dari parpol atau gabungan parpol, dia berhak atas mencalonkan. Kemudian siapa lagi? Ini katanya kemudian Pak Michael yang sudah dapatkan dari Demokrat, kemudian Gus Mati dari PKB, atau siapapun lainnya lah yang akan mendapatkan rekom semisal. Nah, yang paling penting adalah KPU dan parpol, juga kita semua media terutama, itu tolong sampaikan
kalau si A itu programnya di pertanian seperti ini, di UMKM seperti ini, di perdagangan seperti ini, di pariwisata seperti ini. Kalau si B itu seperti ini, mungkin sekali ada C yang antitesa. Nah, contoh gampang itu di pemilu kemarin lah, di pilpres kemarin lah. Kalau milih Prabowo itu berarti meneruskan apa namanya fondasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi. Kalau milih Anies itu adalah antitesa. Kalau milih Ganjar ya kemudian jadi nggak jelas di tengah-tengahnya lah kemudian. Maaf ini harus saya sampaikan seperti itu. Nah sehingga itu jelas orang memilih itu karena apa? Orang nggak suka IKN, nggak suka dengan pembangunan jalan-jalan tol, nggak suka infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka akan memilih Anies kecenderungannya. Demikian pula yang senang dengan Pak Jokowi, maka kecenderungannya akan memilih Prabowo. Nah, bagaimana agar besok itu seperti ini? Jadi kalau Bu Ibu katakanlah, jelas akan meneruskan program-programnya. 99% kan pasti begitu, tidak mungkin nanti tes yang sekarang. Nah, kalau Sumail itu apa yang dibawa, kalau Michael apa yang dibawa, kalau kemudian Gus Maki, Gus Muni, Ratna, atau siapapun lah yang muncul itu nanti, yang dibawa apa? Dan saya masih berharap ada orang baru yang fresh. Yang jangan nama-nama ini saja lah yang muncul dari dulu, yang nama-nama ini saja. Muncul baru fresh dari kalangan muda dengan ide yang brilian. Nah, kalau ini terus diembuskan, pertarungan ide ini yang dikemukakan di masyarakat, itu akan mempercepat pendidikan politik, itu yang akan bisa meminimalisir siapa yang bawa uang, itu yang dipilih. Menurut saya seperti itu. Oke, iya. Ya, ini masuk akal Mas Idom. Oke, jadi artinya ketika masyarakat ribet berdebat urusan ini dinasti non dinasti, ini malah kita tidak menemukan Banyuwangi yang indah, malah semakin buram, kan gitu ya kira-kira. Artinya ketika kita selalu membahas dinasti dan non dinasti, nanti akan program ini akan tertutup dengan kata-kata ini. Jadi betul. Nanti betul apa yang dikatakan Mas Rudi tadi. Jadi jangan ditonjolkan dinastinya, menurut saya seperti itu. Tetapi programnya, siapapun meskipun keluarga dinasti, ketika mereka mencalonkan diri, ya mereka harus juga menampilkan program apa yang akan diperbuat seperti itu. Bukan dinastinya yang dimunculkan. Betul sepakat. Bicara soal kahanan itu kan pola pikir ya. Jadi pola pikir itu pasti berbeda. Tetapi gelombang pola pikir yang bagaimana, yang kira-kira lebih besar, lebih banyak. Nah itu termasuk program itu gitu. Siapa dan sudah melakukan apa. Itu juga butuh disampaikan kepada masyarakat. Tetapi kan berbicara terkait dengan yang fresh tadi, apa yang dikatakan Mas Rudi tadi, ini juga menurut saya juga akan terbentur. Artinya terbentur gini, mungkin bisa saja orang-orang yang grade-nya ini masih fresh dengan membawa visi misi yang sangat jelas dan sangat masuk akal, tetapi nanti ini kendalanya bisa jadi direkom antar partai. Mereka dapat apa enggak? Nah ini yang menjadi kendala juga, yang menjadi kesulitan. Ini juga sepertinya Mas As'ad ini juga harus berbicara antar rekom ini seperti apa mendapatkan seperti itu. Kita tanyakan aja sama Bang As'ad. Oke Bang As'ad, gimana ini? Ini kan ada 9 ya paling sedikit 9, ada 9 nama bakal calon, bakal calon bupati, wakil bupati atau ya sejumlah nama lah yang sudah moncer di pentas politik di Banyuwangi, baik di obrolan di masyarakat, di akademisi, buruh, bahkan ya yang pucuk-pucuk gunung itu juga membicarakan sopo bupati ini, sopo wakilnya, kira-kira gitu. Sementara masyarakat tidak tahu ini Bang, mereka ini siapa gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan karena mereka juga kepingin bergerak serta merta, antusias gitu memilih. Cuman kan orang yang sudah janger ini di atas ini, orang yang sudah muncul ini masih belum jelas juga soal rekomendasi dari partainya. Gimana Bang itu Bang? Ya, sederhana sebetulnya. Sederhana sekali, kita harus mencari direct man and direct place. Kita harus mencari orang yang tepat, yang berada di tempat yang tepat. Sebetulnya semua mungkin tepat, hanya mungkin perlu ditonjolkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka akan lakukan kepada Banyuwangi ke depan. Jangan sampai
sesuatu itu dikerjakan oleh bukan para ahlinya. Contoh yang paling mudah lah. Kalau kita punya mesin bagus, dimasuki sesuatu yang jelek, diproduksi, maka hasilnya akan jelek. Sama dengan Banyuwangi. Banyuwangi ini bagus luar biasa. Hebat Banyuwangi. Maka diperlukan pemimpin yang bagus, dia ngelola Banyuwangi, maka menghasilkan sesuatu yang bagus. Apa itu? Ya program. Program Banyuwangi untuk, tadi saya katakan, untuk pertanian bagaimana. Program Banyuwangi untuk perkebunan bagaimana. Banyuwangi untuk warisan bagaimana. Maka kita harus benar-benar menempatkan orang yang direct man, direct place. Tugas siapa? Tugas calon. Harus menyampaikan apa adanya. Saya mampunya ini. Cocok enggak saya ini maju. Kalau perlu setiap tahun dikasih kaca yang gede, cermin. Jangan asal saya maju saja. Tapi nggak mampu buat apa? Kasihan Banyuwangi. Hampir 2 juta rakyat akan jadi korban. Tidak usah bicara ini dinasti, tidak dinasti. Tapi kalau di tempat bagus Banyuwangi, melejit, hebat, kenapa tidak? Daripada kita memilih orang yang tidak pasti. Ada ungkapan jangan beli kucing dalam karung. Bukan itu. Tapi jangan beli karung yang isinya macam-macam. Lebih bagus karung, isinya jelas. Oh, ini karung, ini isinya ini dibutuhkan buat Banyuwangi. Silakan dibeli, silakan dikeluarkan rekomnya. Tapi kalau asal-asalan, sepenting aku maju, pokoknya aku bisa menang, aku punya uang, hancur Banyuwangi. Kasihan Banyuwangi. 2 juta orang akan menunggu berkembang begitu. Kasihan yang dibawa UMKM, kepala desa dan sebagainya tidak ketemu. Tapi kalau kita punya calon pemimpin yang bagus, entah itu ada 9 atau 10 orang, tapi kita bisa melihat, oh ternyata ini the best of the best untuk Banyuwangi, silakan. Saya pikir itu ya yang harus kita cari. Baik Bang, luar biasa. Boleh masuk ini? Oke, silakan Mas Rudi, mungkin ditambahin. Ya, maksud saya gini, saya ingin perjelas begini ya. Ibu itu diganti boleh, sah-sah saja. Semua berhak. Dengan munculnya Michael kemarin, menurut saya, Michael yang mendapatkan rekom dari Buku Demokrat konon ya, menurut saya itu hal yang fresh. Terus kemudian munculnya sempat muncul nama Sekjen Projo Handoko itu yang diusulkan oleh DPD Golkar, tapi kemudian yang bersangkutan kurang berminat dan DPD Banyuwangi kan mengusulkan Bu Ibu. Itu adalah hal yang baru. Kita butuh lagi nama-nama baru, semisal dulu ada namanya Purnomo yang akan mencalonkan dari independen, terus nggak tahu sekarang ya. Jadi Ali Ruci itu dari dulu pengen mencalonkan, itu apakah mendapatkan atau apa enggak. Tapi yang saya maksud adalah begini, Mbok yo muncul, katakanlah siapa, Pak Slamet muncul, dia ternyata kalau si Pak Slamet ini jadi akan mikirkan desa misal. Dia akan tuntas mikirkan RT RW, mikirkan bagaimana lembaga kemasyarakatan desa, bagaimana memikirkan tentang anak-anak bayi, ibu hamil. Nah, katakanlah ada penggerak-penggerak bola semisal. Di Genteng itu ada Pak Oce semisal. Katakanlah dia semisal mencalonkan diri, lek jadi maka akan memikirkan persepak bolaan dan dunia olahraga. Katakanlah kemudian siapa orang yang pegiat katakanlah Bramudia misal yang di Pemda itu Bram karena lama di pariwisata mencalonkan diri aku jadi maka itu yang kubawa adalah yang kubangun adalah tentang pariwisata. Ini kan hal-hal jelas. Semisal Sukira akan mencalonkan lagi misal atau mau naik kelas menjadi calon bupati. Kalau karena aku petani, aku paham pertanian, maka pertanian akan begini. Nah ini loh yang kita tunggu. Kalau Bu Ibu kan jelas, yang dilakukan selama ini seperti ini, maka pasti yang ditawarkan adalah ya melanjutkan dan plus. Bisa jadi plus kemudian, kan gitu. Nah, aku pingin munculnya orang-orang ini kemudian dengan membawa ide. Nah, kemudian hal ini yang ditangkap oleh kawan-kawan media dan kita semua, terutama oleh Parpol dan KPU, Mbok yo ini disosialisasikan terus. Si A membawa ini, si B ini, si rencananya begini ini. Ini yang jauh lebih keren daripada sekedar ngomongkan iki terus keluar dari Pak Anas atau tidak. Kita jangan mau dijebak di urusan hanya seperti itu.
Itu maksud saya. Ini Oke. pembodohan. Oke Mas Rudi, menarik ini. Lagi-lagi konteksnya bagaimana kita tidak terjebak dengan babakan kata orang sini, orang Banyuwangi, babak yang apa ya istilahnya subjektif, mencari-cari hal-hal yang tidak mengarah ke depan. Kita boleh evaluasi sejarah, tetapi perjalanan ini kan ngomongkan Banyuwangi, ngomongkan nggak kahanan. Betul. Orang kok urusan kekurangan Betul, menungso betul. ngomong kekurangan. Nah. Sampai aku iki Mas yo gak jadi nyalon, kapan hari kan kepengen nyalon tapi Bupati Janger Bupati Janger. Menarik obrolannya Mas Rudi Jadi- dengan Bang Asad ini menarik. Nah, gimana betul. itu tadi menurut Zaman? Nah, Mas, itu sebenarnya itu yang harus memang ditampilkan. Artinya gini, berbicara pilkada ataupun kemarin pilpres, orang itu terkadang terjebak dengan nama keluarga. Dia anaknya siapa, keturunannya siapa, seperti itu. Nah, ini sebenarnya bagus, tetapi jangan lupa di Indonesia ini berbicara manusia banyak, dari kalangan petani ada, nelayan ada, pedagang ada. Nah, ini juga harus dikasih kesempatan. Bukan berarti orang-orang yang di bawah ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah, justru orang-orang yang di bawah ini kalau menurut saya ketika mereka tampil, mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat luas. Ini terkait dengan apa yang mereka lakukan selama ini di bawah. Artinya, saya seorang anak petani, ketika saya tampil dan untuk membangun Banyuwangi, pasti saya punya pengalaman yang sangat luas di dunia pertanian. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi ketika ada orang yang mencalonkan diri dari kalangan mungkin birokrat ataupun dari kalangan priayi ataupun dari kalangan elit. Belum tentu juga mereka punya pengalaman di tingkat bawah seperti itu. Maka dari itu kita bebaskan siapapun berhak untuk bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuwangi. Oke. Seperti itu. Ya, tetapi harus melalui tahapan-tahapan Ya. ketika memang mau menonjolkan apa ya potensi yang ada. Tadi itu yang disampaikan oleh Mas Rudi dan Bang Asad adalah harus ada rekam jejak yang jelas, harus ada pengalaman setelah Iya. nama anaknya lah, pengalaman nyata kepada di tengah masyarakat. Tidak terus kemudian isi otak itu hanya sekedar program, ide, tetapi pengalaman yang sudah nyata, yang sudah wujud di tengah masyarakat. Nah, ini lebih besar lagi ketika bicara soal Banyuwangi. Maka itu penting nyengkuyung, kolaborasi. Perbedaan itu hal biasa lah saya kira. Betul. Saya sepakat dengan kedua beliau tadi yang di luar sana itu, narasumber kita, soal program, ide itu harus kita jadikan satu. Kira-kira begitu ya Mas Rudi ya. Jadi mungkin hal-hal ini terus selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Yes. Ini ada lagi, Mas Tapi Tom. Ini kita ini kan ada 9 atau berapa ya? Kita Iya. sebut dulu ya. Dari mulai Bu Ipuk misalkan. Oke. Ini kan nama-nama yang moncer ini loh Bu Ipuk. Tapi kan kita masih belum jelas ini. Mereka sudah Ya, dapat rekom sungguhan atau sudah dapat rekom kita kan masih tahu. belum. Masyarakat belum tahu. Semuanya masih Biar belum. masyarakat itu ketika memang nyekel coblosan, yus iki wis bismillah iku tenanan gitu kan. Ini Betul, perlu betul. disampaikan. Kan ada Bu Ipuk nih. Ada Gus Munib, ada Gus Maki, ada Michael Edi Haryanto, ada Pak Ali Nur Sugira, Fatoni. ada Ratna Ani Lestari, terus Ali Ruci. Apa lagi nih? Siapa lagi? Gus Munib. Sudah Gus Munib. Kemarin ada ini ya siapa Mas Yusuf ya. Oh ya, Tapi independen. kayaknya kemarin Ya, kurang lengkap balik kurang lagi lengkap. gitu ya. Dan Ya. yang lain mungkin tidak muncul di Banyuwangi. Ratna. Ya, jadi gini. Ya. Jadi mungkin kita perlu sampaikan ini kepada masyarakat. Menurut Mas atau Bang Asad ini, Bang Asad, apa yang mungkin bisa disampaikan masyarakat biar tidak bingung, sejumlah bacalon di Banyuwangi ini sudah dapat rekom atau belum ini? Karena masyarakat bismillahnya temenanan tapi masih bimbang ini. Bagaimana Bang Asad? Iya, memang rekom ini menjadi dilema buat daerah ya. Dulu pada saat pemerintahan Suratna pertama itu tidak perlu rekom, hanya surat persetujuan yang dikeluarkan oleh KPU ditandatangani oleh partai pengusung di tingkat daerah masing-masing. Jadi kalau kabupaten ya bicara kabupaten, kalau provinsi bicara wilayah. Tetapi setelah peraturan berubah, ini menjadi luar biasa tidak ketemu antara kemauan DPP
dengan kemauan yang ada di daerah. Lalu Rekom ini luar biasa menjadi bahan perbincangan yang yang cukup menentukan karena menjadi syarat calon ini bisa tidak maju karena ada Rekom. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu koalisi juga capaian kursi, capaian fasilitas juga mempengaruhi. Artinya ini juga yang membatasi jumlah berapa calon yang bisa maju ke pilkada. Gitu. Nah, kalau kita kembali lagi kepada bicara Rekom, tentu tugasnya DPP itu harus mendengar suara dari bawah. DPP jangan lagi mendengar lobby-lobby antar pusat. Itu yang saya katakan tadi bahwa kasihan daerah, hancur Banyuwangi. Kalau DPP mengendaki si A, banyak yang mendaki si B, karena si B lebih tahu tentang Banyuwangi, bisa bangun Banyuwangi. Kasihan Banyuwangi, hanya karena Rekom selembar, rusaklah Banyuwangi. Maka semua calon punya hak yang sama. Jadi dalam undang-undang itu diatur setiap warga negara mempunyai hak dipilih maupun memilih. Itu dulu yang pertama kita pegang. Tetapi kan ada kriteria. Oh, kalau si A ini kurang cakap, si B tidak ahli, maka Rekom yang berbicara. Nah, siapa yang harus memberikan Rekom? DPP. Dapat dari mana? Ya dari tadi mungkin calon sudah mulai bersuara, menyampaikan hal sebagainya, sebagainya. Maka jangan hanya menentukan Rekom dari hasil survei, tetapi dari hasil penyampaian dia kepada masyarakat, program yang akan dilakukan kepada masyarakat, baru Rekom itu akan tentu Rekom keluar dengan pertanggungjawaban yang ke depan. Tidak hanya keluar Rekom harus tinggal. Tentu Rekom keluar ke depan, bahwa si A contoh saya calon, maka saya akan membesarkan pertanian, perekonomian, UMKM. Maka DPP harus selalu melihat sampai sejauh mana mereka ini betul-betul membesarkan program-program itu. Jangan hanya menentukan Rekom dari hasil survei, tetapi dari hasil penyampaian dia kepada masyarakat, program yang akan dilakukan kepada masyarakat, baru Rekom itu akan tentu Rekom keluar dengan pertanggungjawaban yang ke depan. Tidak hanya keluar Rekom harus tinggal. Tentu Rekom keluar ke depan, bahwa si A contoh saya calon, maka saya akan membesarkan pertanian, perekonomian, UMKM. Maka DPP harus selalu melihat sampai sejauh mana mereka ini betul-betul membesarkan program-program itu. Lalu KPU juga sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, juga sama bahwa KPU juga memberikan peluang, memberikan arahan, memberikan ruang untuk bicara kepada masyarakat. Ini loh, saya dapat Rekom karena saya akan membesarkan ABCD. Saya dapat Rekom karena saya akan membesarkan begitu. Jadi koalisi partai maupun calon sudah bisa lihat, oh saya nggak mampu, walaupun saya dapat Rekom saya tidak mampu, saya serahkan kepada orang yang lebih mampu. Kenapa tidak sih? Jabatan cuma 5 tahun, kenapa tidak harus pokoknya butuh aku, dan tidak aku nggak gelem. Ini rusak Banyuwangi. Tapi kalau ikhlas, seneng, sabar, saya nggak mampu Pak DPP, Rekomnya saya serahin aja, ini lebih mampu, lebih. Kenapa tidak? Seperti itu. Jadi saya rasa itulah ya. Jadi saya rasa sudah merubah lagi mindsetnya DPP, dirubah bahwa Rekom itu keluar untuk orang-orang yang mampu membuat Banyuwangi lebih hebat. Jangan Rekom dikeluarkan karena konco, karena kenal, tapi Banyuwangi dihebatkan. Saya nggak mau, kasihan. Oke, Bang As'ad, luar biasa. Ini bahasanya Bang As'ad sama Mas Rudi ini banyak hal yang kita harus jadikan sebagai evaluasi kepada masyarakat dan disampaikan. Tentu begitu ya, Mas Idam ya. Nah, itu yang saya lihat seperti yang disampaikan Bang As'ad tadi, sepertinya calon-calon bupati saat ini yang 9 orang itu ini masih belum terdengar. Masing-masing calon ini mereka memberikan program apa saja, apa yang akan dilakukan. Cuma yang saya dengar kayaknya Banyuwangi akan lebih baik seperti itu, global saja. Tetapi secara detail ini yang harus memang disampaikan sebenarnya para calon ini kepada masyarakat.
dan juga nanti ini menjadi pertimbangan DPP untuk memberikan rekom. Ya. Tetapi mungkin bagi saya mungkin mereka ini akan turun ke masyarakat mengeluarkan dana, mereka bersosialisasi, mereka mungkin akan ketakutan. Ketakutannya apa? Mungkin masih aja ada preman-preman yang merebut rekom di pusat. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Ketika kita sudah turun di masyarakat, memberikan program kita ke masyarakat, ini program saya kalau jadi seperti ini, tetapi di sisi lain di belakang ada mafia mengejar rekom ini tadi, ini berbahaya. Jadi sia-sia saya turun seperti ini. Ya. Ini yang harus kita awasi mungkin Mas Rudi dan siapapun yang harus mengawasi seperti ini. Oke, mudah-mudahan semuanya bijak lah. Siapapun pihak kita harus bijak lah untuk membangun. Tidak hanya Banyuwangi, secara umum kita nanti dalam pilkada ini kan serentak secara nasional. Jadi siapapun pihak yang kemudian apalagi ditunjuk oleh kelembagaan baik KPU atau di partai ini kan atas nama rakyat, semuanya harus mampu menyeimbangkan diri dan bijak dalam melakukan satu arah kebaikan ini. Kira-kira gitu. Betul. Mas Idam. Ya. Kayaknya kita sudah lama ya Mas Idam yang ngobrol ya. Atau kita tawarkan kembali apa yang mungkin mau kita gagas ini untuk Banyuwangi lebih baik ini. Kan begitu Mas Idam ya. Apa Mas Rudi? Mas Rudi kayaknya lagi kepengen itu ngobrol terus Mas Rudi. Ya. Jadi ngomong politik di Banyuwangi, kalau soal Banyuwangi kata Mas Rudi ya cilik lah kira-kira gitu. Ini kayaknya masih ada unek-unek. Menarik Mas Rudi, Bang Asad ya. Perlu saya sampaikan ini. Benar. Saya sepakat tadi itu yang sudah disampaikan bahwa Banyuwangi ini kan memiliki potensi yang luar biasa. Tidak hanya potensi alamnya menurut saya, tetapi potensi daya pikirnya. Banyak seniman, banyak budayawan gitu kan. Ini harus kita dalami orang-orang atau penghuni orang di Banyuwangi lah kira-kira gitu. Kalau ngomong program sebetulnya banyak yang kita harus gali, kita jadikan sesuatu gitu kan. Banyak, kita enggak perlu nyebut apalah. Ngomong gunung itu potensi alam yang luar biasa, ngomong laut ya juga potensi alam yang mesti harus kita jadikan sesuatu. Kalau hanya sekedar urusan duit sebagai orientasi utama kan kira-kira gitu ya Mas Rudi. Mungkin Mas Rudi bisa nambahin, ngembangkan gitu dengan kesempatan kali ini Mas Rudi, atau Bang Asad dulu silakan. Gini Mas, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Asad itu sangat ideal, saya sepakat itu. Kita pernah ngalami dulu yang menentukan adalah orang Banyuwangi sendiri. Salah satu motornya waktu itu Partai Non Parlemen kan Bang Asad itu yang kemudian bisa menjadikan Ratna, mengalahkan dominasi partai-partai besar. Tapi hari ini ya celakanya kita nggak bisa seperti itu. Nasib warga Banyuwangi di ujung tombak mainannya orang-orang pusat. Saya tidak yakin kalau orang-orang pusat itu mengeluarkan rekom karena mendengar kemauan masyarakat, tapi pasti karena kalkulasi pragmatis dan atau politis. Faktanya seperti itu. Maka kali ini termasuk Banyuwangi 1 TV jangan terjebak di orang-orang, apalagi kunci hanya 9 orang atau 5 orang atau 10 orang atau bagaimana. Sekarang nggak usah pedulikan itu, nggak usah pedulikan siapa bakal calon ini. Tapi yang perlu kita sampaikan ke publik adalah bagaimana mengevaluasi Banyuwangi, apa capaian pembangunan di Banyuwangi, kemudian apa yang perlu dievaluasi. Itu aja yang disuguhkan. Misal di sini ada tambang emas, tumpang bitu. Sejauh mana itu sudah membawa manfaat besar bagi masyarakat. Kemudian pertanian yang kemarin menjadi prioritas utama Bu Ibu, sekarang capaiannya sudah seperti apa. Di pariwisata yang 2 periode Mas Anas menjadi prioritas, sekarang bagaimana? Apa capaian, kemudian apa yang dikritisi, itu saja sekarang yang disampaikan. Nggak usah ngomongkan orang per orang. Kalau kita ngomongkan orang per orang itu, kita sama saja mengamini skenario orang-orang itu aja. Orang-orang pusat yang menyuguhkan orang-orang pilihan-pilihan yang sangat sedikit yang mereka maui memang. Jadi mending kita ngomongkan apa sih yang dimaui Banyuwangi. Nah kemudian umpama nih,
kita itu ketemu yang dimaui adalah kompas itu seperti ini, desa diberdayakan seperti ini, pertanian seperti ini. Kemudian pada saatnya besok muncul calon-calon, dilalah yang muncul dua pasangan calon semisal. Kita kan tinggal memilih yang cocok dengan kebutuhan kita yang mana. Itu tinggal ngemetkan saja. Bagaimana jika kemudian ada satu bakal pasangan calon saja yang mampu untuk nebas rekom seperti itu. Loh, kalau sambung dengan kebutuhan real warga, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sambung, ya kita lawan dengan tidak kita pilih. Bagaimana kalau muncul dua pilihan kemudian sama sekali nggak nyambung, nggak ide ini nggak jelas, nggak nyambung, kita hukum dengan tidak pilih. Coba kalau yang datang cuma 20%, bukankah itu meskipun itu sah secara hukum, tapi itu kan pukulan telak bagi perhelatan demokrasi di sini bahwa apa yang dimainkan oleh pusat ternyata nggak sambung dengan kehendak di bawah. Jadi saran saya kawan-kawan, kita nggak usah terjebak di situlah. Jangan terjebak di si A, si B, tapi ayo mikir nih warga sing syarat-syarat lah. Jangan mikirkan kepentingannya satu dua orang saja. Ya. Jangan terjebak dengan si A, si B. Kalau Bang As'ad gimana Bang As'ad? Ya, sebetulnya memang ini menjadi dilema buat teman-teman yang sudah punya calon. Namanya orang pokoknya. Tapi ini kalau saya melihat bukan ke belakang, tapi tugas pokok adalah ada pada DPR RI, DPR Kabupaten, bahwa ada capaian. Kan sebelum menjadi calon, tentu mereka sudah punya misi visi, ada schedule, ada capaian dan sebagainya. Maka tugas DPRD inilah menyampaikan kepada masyarakat bahwa ibarat orang jalan dari sini mau Kalibaru sampai di mana? Sampai di Rogo Jampi, apa sampai di Glenmore, apa sampai di Kalibaru? Sampaikan apa adanya. Ternyata melebihi sampai di mana di Gewitir. Wah, itu yang luar biasa DPR-nya. Tetapi ini kan tidak. Ya, dilanjutkan Bang. Nah, maka dari itu tugas kita adalah tugas DPRD menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang sekarang ini sudah berjalan sangat cepat bahkan sampai ke Gewitir. Sedangkan yang akan datang ini bagaimana? KPU juga bagaimana? Jadi ayolah selamatkan Banyuwangi yang 2 juta orang ini untuk mendapatkan pemimpin yang bagus, kredibel, tidak bicara aku tidak, tapi bicara Banyuwangi, agar ke depan kita lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ditangkap oleh masyarakat, maka tingkat capaian di TPS itu akan tinggi. Bisa 80%, 90% seperti itu. Itu mungkin ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Wah, ini lebih lama, lebih banyak ilmu yang mesti kita harus sampaikan. Betul. Sebagai awak media, Mas Idom. Betul. Siap. Dua narasumber bijak menurut saya di luar sana itu, di luar studio kita ini penting disampaikan dan kita harus intent menyampaikan kepada masyarakat soal bagaimana berpolitik gitu. Betul. Ini mungkin udah ada kesempatan lagi untuk menyampaikan satu pernyataan lagi atau masih ada waktu ini Mas Idam? Monggo silakan. Artinya yang kita garis bawahi dari percakapan kita tadi ini adalah memberikan kesempatan ke siapapun, ke masyarakat yang berhak ingin mereka dinilai mampu untuk menjadi calon bupati, monggo silakan. Seperti itu. Yang jelas harus punya visi dan misi program yang jelas seperti itu. Intinya itu saja yang diinginkan. Dan yang jelas juga menurut saya tadi pencalonan di tahun ini yang jelas harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih baik. Harapan saya seperti itu ketika Pak Bupati Anas ini yang dibangun adalah programnya ini dan sudah tercapai, Bu Ipuk ini sudah tercapai. Nah, tantangan ke depan apa? Yang ini yang perlu kita gali. Itu aja. Jadi apa yang kurang, siapapun nanti pemimpin yang terpilih, ya apa yang kurang ditambahi dengan adanya banyaknya kontestan atau sejumlah calon.
satu kesempatan mungkin mau menyampaikan dalam diskusi Rehat Sore kali ini Mas Rudi atau Bang As'ad dulu, silakan. Monggo, masih ada waktu Closing 3 menit, habis itu kita usaikan. Silakan Mas Rudi dulu. Ya, closing ya. Saya sebagai rakyat Banyuwangi, sebagai bagian dari masyarakat Banyuwangi, berharap pilkada kali ini benar-benar menjadi momentum untuk terpilihnya seseorang, bisa jadi tetap Ibu dengan entah pasangannya siapa, tetap Pak Sudira atau berganti, atau bisa jadi bupatinya juga ganti yang baru, bisa jadi ya di luar nama-nama yang muncul atau siapapun. Yang penting benar-benar segalanya jauh lebih baik. Kita tunggu itu visi misi dan kerja seriusnya pengabdian untuk Banyuwangi. Selain sebagai warga masyarakat, saya sebagai Ketua DPC Projo Kabupaten Banyuwangi, saya berharap bupati yang terpilih adalah bupati yang sambung dengan kepentingan nasional. Sebenarnya kami dari relawan Projo ini pengennya kan apa yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi yang diteruskan oleh Presiden berikutnya ini yang insya Allah Bapak Prabowo dan Mas Gibran, maka itu juga sambung dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan sebagai Ketua Asosiasi BPD Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Banyuwangi, saya berharap Bupati Banyuwangi yang terpilih ke depan, siapapun dia, jauh lebih serius memikirkan desa, karena selama ini desa belum benar-benar diberdayakan sebagaimana mestinya. Begitu Mas Ibu. Bang As'ad silakan. Closing statement Bang As'ad silakan. Tapi melihat fenomena banyaknya calon yang ingin maju, tentu yang harus dipikirkan bukan untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi kita harus melihat, mendengar mana calon-calon yang memikirkan untuk Banyuwangi ke depan. Lagi-lagi Banyuwangi ini luar biasa. Kalau diolah oleh orang yang tepat, dengan hasil yang tepat, maka akan bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi yang jumlahnya jutaan. Jadi sekali lagi jangan mencari pemimpin karena gemerungsung kepingin cepat-cepat, tapi carilah pemimpin yang sesuai dengan capaian Banyuwangi. Banyuwangi yang mementingkan semua elemen, baik petani, perkebunan, perdagangan, nelayan, budaya, pariwisata, semua itu kita miliki, kita kelola dan kita pamerkan ke negara-negara lain, ke kota-kota lain bahwa Banyuwangi akan hebat dengan pemimpin yang jauh lebih hebat. Jadi sekali lagi, cari pemimpin, jangan terlalu buru-buru. DPP juga begitu, lihat siapa dia, bagaimana track record-nya, untuk Banyuwangi bagaimana, keluarkan rekor. Tanpa ada embel-embel, tanpa ada embel-embel jual beli rekor. Tapi keluarkan rekor untuk Banyuwangi, jauh lebih baik untuk masyarakat Banyuwangi ke depan. Tentu Banyuwangi bisa dikerjakan oleh orang-orang Banyuwangi yang punya potensi, yang punya kemampuan, dan punya intelektual yang luar biasa. Terima kasih saya. Oke, terima kasih Bang As'ad, waktunya Mas Rudi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada kesempatan kita lagi dialog lagi ya. Sekali lagi terima kasih, saya tinggalkan ke studio. Terima kasih. Wah luar biasa ya Mas Idam ya. Jadi ini diskusi sore ini ada banyak ilmu yang kita harus jadikan sebagai pondasi adonan gitu ya, ibaratnya orang buat masakan itu yang kita campur aduk kemudian menjadi satu masakan yang bisa dijadikan menu hidang untuk banyak orang. Betul. Gitu kan, banyak orang dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Saya kira ini waktunya sudah habis Mas Idam ya. Cuma satu harapan dari saya, intinya seperti ini untuk semua calon bupati Banyuwangi, semuanya saja, mungkin ada 9 ini jangan malu-malu memampangkan program dan visi misinya kepada masyarakat. Jadi ketika nanti DPP memilih seseorang, tetapi ini tidak cocok di masyarakat dengan tidak cocoknya program, masyarakat ini juga nanti akan bersuara, pastinya seperti itu. Maka saya siapapun calon Bupati Banyuwangi saat ini, mari kita tampilkan visi misi kita calon, baik di media dimanapun, agar masyarakat tahu meskipun masih belum dapat rekom. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Idom.
Ini luar biasa, kita nanti kembalikan saja kepada masyarakat dan kita harus sepakat intent menyampaikan apa-apa yang menjadi sudut pandang yang berbeda untuk urusan Banyuwangi ini ke depan lebih baik. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi kesempatan waktu kita dalam Rehat Sore Reso Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sudah bincangkan menjadi nilai manfaat, dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.